Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya tentang mati suri. Saya sering mendengar cerita-cerita orang yang pernah mengalami mati suri. Rohnya dikeluarkan dari tubuhnya, kemudian dikembalikan lagi. Apakah benar mati suri itu ada dalam Islam Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masyarakat awam mengenalnya dengan sebutan mati suri. Kalau dalam Islam nih gimana, Ustaz? Iya, pertama mati itu satu. Al-mautu wahid, al-mautu babun, kullu nasi yadkhuluha. Mati itu satu pintu dan setiap orang pasti melewatinya. Tinggal ngantri aja. Itu. Bisa saja Rahma duluan, saya belakangan bisa. Bisa juga saya belakangan, Rahma duluan juga bisa. Gitu. Dan nanti ada 3 misteri. Tentu kalau segmennya terlalu panjang durasinya nanti kita bisa terangkan. 1 aukot, 2 amkan, 3 asbab. Kita tidak tahu kapan supaya orang ada dinamika. Karena kalau orang tahu matinya kapan, nanti nggak ada dinamika kehidupan. Setiap orang ketemu pasti akan nanya. Ya, nah, kapan mati? Oh, kurang 3 tahun. Wah, saya kurang 2 bulan. Wah, saya kurang 2 hari. Pasti nggak ada wajah cerah. Dan untung mati nggak urut abjad. Sebab kalau urut abjad, yang mati pertama A, Akbar. Wah, aduh. Nah, yang kedua B, produser Bambang. saya disebut-sebut itu ya. Yang Aduh, kedua B, baik. Bambang, Budi, Bowo. Ketiga C, Chandra. Ketiga D, baru Rahma. Baru W lama, Wijayanto lama. Saya mau ganti nama jadi Z aja. Rahma dulu, iya. Tapi nggak mesti. Jadi 1, aukot. Kita tidak tahu kapan. Yang kedua tidak tahu di mana. Ya. Kita belajar dari almarhum Eril. Lahirnya di mana, meninggalnya di mana, dikuburnya di mana. Iya. Lahir di New York, meninggalnya di Swiss, dikuburnya ternyata di Bandung. Artinya kita tidak tahu di mana. Dulu ada seorang tokoh yang katanya dia ahli paranormal segala macam. Saya tanya, hei mama, namanya pakai itu, mama, tahu kalau emang tahu indigo, tahu ini, saya tanya, tahu nggak matinya di mana? Oh, kalau itu saya nggak tahu. Karena logikanya kalau dia tahu matinya di mana nggak bisa mati. Matinya di Jakarta, mulai besok pindah ke Jogja. Malaikat Israel mau nyari kemana, dia ucapun nggak ketemu. Maka tidak tahu di mana, yang ketiga tidak tahu penyebabnya. Kenapa ini saya sampaikan dulu sebelum kita bicara mati suri tadi, saya jawab, karena mindset yang keliru di Indonesia ini selalu ada 3 pertanyaan. Kalau ada orang mati, 1, selalu tanya usia berapa. Padahal mati tidak harus tua. Bayi mati bisa, anak mati bisa, orang mati. Dan kedua, selalu ditanya sakit apa. Mindsetnya mati harus sakit. Orang sehat segar terus mati ada, orang tidur bablas mati ada. Orang enak-enak dengarkan tausiah terus mati banyak. Kalau yang tausiah mati jarang. Yang sering itu yang dengerin. Itu semuanya. Ya. Nah, dan yang ketiga selalu tanya kena COVID apa enggak. Ini akhir-akhir. Akhir-akhir Iya, ini akhir-akhir. betul. Gitu. Mati nggak harus kena COVID. Lah, iya. Orang makan kacang terus mati ada. Kalau makan kacang di bisnya tabrakan mati juga bisa ini. Orang jadi host pulangnya mati Pak. Ada. Disebut lagi host ya, Ustaz, Ya, ya? narsum. Oh iya benar-benar. Narsum juga mati ya. juga ada. Narsum juga ya Mati. benar-benar. Tapi hostnya dulu. Oke, jadi artinya apa? Pertanyaan. Tapi mati itu hanya satu. Tolong saya dibacakan bahwa tidak ada istilah mati itu mati dalam keadaan. Mati itu ya satu, kalau orang itu mati atau belum mati. Maka untuk meyakinkan di rumah sakit kalau mati tidak boleh langsung dibawa pulang. Pastikan sebenarnya standarnya maksimal jantung itu berhenti hanya 4 jam maksimal. Itu pun kalau yang average rata-rata dokter mengatakan 2 jam. Makanya seorang dinyatakan mati jangan langsung dimandiin. Tunggu sampai 2 jam. Karena siapa tahu itu hanya stuck, hanya ya kalau dikatakan mati suri silahkan, tapi dalam Islam dia belum mati. Itu hanya jantung berhenti. Karena pernah terjadi dulu pemandi jenazah di Rumah Sakit Sarjito Jogja, di tengah-tengah memandikan batuk. Itu banyak. Wow, horor sekali itu. Horor sekali. Ternyata dia memang belum mati. Nah, ternyata hanya jantungnya berhenti dan maksimal hanya 2 jam. Itu semuanya. Nah, makanya Allah menegaskan dalam surat Az-Zumar. Saya boleh dibacakan dong? Oke. Ayat 42, orang mati itu hanya sekali dan tidak ada roh gentayangan, tidak ada orang mati terus nempel sinkritisme, tidak mengenal dalam Islam. Ya, coba baca. Az-Zumar ayat 42. Yang terjemahannya adalah Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya. Ketika orang mati, nyawa itu dipegang oleh Allah. Maka tidak ada roh itu lepas, oh megangannya lepas, enggak, Allah megang kok lepas, itu kan megang rahmah itu. Nah, jadi Allah memegang, jadi orang mati tidak ada kembali ke dunia, tidak ada kembali ke sana. Jadi roh itu dipegang oleh Allah.
Nyawa itu dipegang oleh Allah. Dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat nanti. Tapi dipegang, jadi nggak ada roh gentayangan. Terus? Dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Orang tidur itu rohnya dipegang juga oleh Allah. Makanya kita seolah-olah mati padahal karena kita di luar kekuasaan kita. Orang itu kalau tidur kan, makanya itu di luar hukum. Tidur mimpinya sepak bola, nendang, ternyata yang ditendang istrinya, nggak dihukum dosa. Karena itu rohnya sedang dipegang oleh Allah. Tapi ketika tidur, dikembalikan. Coba lanjutkan ayatnya. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Kalau mati ditahan. Jadi jelas sekali ayat Az-Zumar 42 ini, orang yang mati ditahan rohnya. Nggak bisa kemana-mana. Nah, tapi terus. Dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Tapi kalau tidur enggak, nyatanya dikembalikan. Maka kalau bangun tidur, doanya gimana? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatan. Artinya apa? Ya Allah, terima kasih Engkau hidupkan kembali setelah Kau matikan. Karena mati di situ hanya dipegang nyawanya, dan ketika dia bangun, maka roh itu dikembalikan. Itu dia. Baik. Nah, sahabat, kita masih akan membahas tentang seluk-beluk kematian nih, Ustaz. Jadi nanti kita akan kembali dengan sebuah kisah yang viral sekali, Ustaz, tentang proses pengantaran jenazah yang sangat dramatis. Kita akan bahas usai jeda.